Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa an wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masuk kepada permasalahan kedua di halaman 16 dengan judul perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama. Topik ini adalah dari beliau rahimahumullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana dalam matannya beliau mengatakan innahum mutafarriquna fi dinihim, sesungguhnya mereka berpecah belah dalam agama mereka. Ini ciri orang jahiliyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Kemudian beliau mengutip firman Allah Jalla wa'ala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Yakni dalam surah Ar-Rum ayat 32. Kullu hizbim, semua golongan. Al-hizbi maknanya pula adalah partai. Jadi kalau kita lihat di kamus, al-hizbi juga maknanya partai. Jadi partai itu termasuk golongan. Bima ladaihim farihun, merasa bangga, merasa senang terhadap golongan masing-masing. Ini adalah sifat daripada orang yang bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Wa kadzalika fi dunyahum, yang demikian pula di dalam urusan dunia mereka. Jadi siapa orang yang mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka, maka otomatis mereka akan berpecah belah pula di dalam urusan dunia mereka. Enggak akur. Urusan agama tidak akur, urusan dunia tidak akur. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka melihat bahwasanya yang demikian itu adalah kebenaran. Inilah sebabnya mereka tertipu. Ternyata orang-orang daripada orang-orang jahiliyah, setelah mereka merasa bangga dengan golongan mereka masing-masing, terpecah belah dalam agama mereka, kemudian mereka pula terpecah belah di dalam dunia mereka, dan mereka menganggap bahwasanya yang demikian itu adalah kebenaran. Fa'ataba iztima'i fi dini biqaulih. Kemudian maka datanglah perintah agar kita menyatu dalam urusan agama. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi yang diperintahkan Allah Ta'ala ialah tidak boleh, haram berpecah belah dalam urusan agama. Kemudian ayatnya beliau mengutip rahimahumullah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina fala tatafarraqu fih. Yang Allah wasiatkan apa? Agar kita tidak berpecah belah
sebagaimana orang-orang jahiliyah, yakni dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. As-Surah ayat 13. Kemudian wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, walladzina farraqu dinahum, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tentang siapa? Wa kanu syia'an, orang-orang yang memecah agamanya menjadi golongan-golongan. Lasta minhum, lasta minhum, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu fi syai' kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk berlepas diri dari orang yang memecah belah agama, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Allah juga melarang. Beliau menjelaskan, wa nahana an musyabahatihim biqaulihi, dan kami juga dilarang musyabahatihim, yakni bertasabuh dengan mereka. Siapa mereka? Yakni orang-orang jahiliyah yang memecah belah agama, biqaulihim, dengan firman-Nya, wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Ali Imran ayat 105. Kemudian wa nahana anit tafarruqi fi dunya biqaulih, wa nahana, dan kami dilarang anit tafarruqi, agar tidak terpecah belah fid dunya biqaulihi, di dalam urusan dunia. Tadi urusan agama. Mana ayatnya? Biqaulihi, dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Inilah matan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Kemudian kita bisa melihat penjelasan Syekh Fauzan sebagai berikut. Ini adalah masalah kedua dari masalah-masalah yang ditentang Rasulullah SAW dari orang-orang jahiliyah, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang berselisih dalam agama dan dunia mereka. Sifat mereka adalah bercerai-berai dan berselisih seperti yang difirmankan Allah Ta'ala sebagaimana telah kita bacakan tadi dalam surah Ar-Rum. Maka kemudian kita melihat kenyataan sifat orang jahiliyah itu, yakni sebagaimana di kalangan Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Semua mereka berpecah belah. Sebagaimana hadis yang sahih menjelaskan bahwasanya Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. 70 di dalam neraka dan 1 di dalam surga. Siapa mereka yang 70 itu? Ialah orang-orang yang menyelisihi daripada ajaran Musa alaihissalam dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nasrani terpecah dalam hadis yang sahih. Hadis yang hasan pula menyatakan beliau SAW terpecah menjadi 72 golongan. 71 di dalam neraka. Jadi ternyata tabiatnya itu semua kaum itu
sunnatullahnya terpecah belah. Menjadi 72 golongan, 71 di dalam neraka. Bukan yang 71 dalam surga, bukan. Kemudian yang satu di dalam surga. Siapa mereka? Yang mengikuti Isa alaihissalam dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian agama Islam dengan Nabi terakhir Rasulullah SAW terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka, 1 di dalam surga. Kulha finnar. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali 1. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan sahabat aku yang berada di atasnya. Intinya al-jamaah, kebenaran itu. Ada kelompok al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ketika ditanyakan, orang yang berada dalam berittiba dengan sunnah dan sunnah para khulafaur rasyidin. May ya'is minkum ba'di, orang yang hidup setelahku, fasairah tilafan katsiran, akan menemui perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, atas kalian sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang berpetunjuk. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Mereka ini. Kemudian wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Maka dinyatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di dalam neraka. Kaitan 72 golongan itu di dalam neraka terkait dengan hadis ini. Tersebab mereka menyelisihi Rasulullah dan para sahabat. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim. Mufassirin mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yakni jalannya Rasulullah dan para sahabat. Ini 17 kali kita baca. Tapi tidak semua orang memahami maksud ihdinas siratal mustaqim ini siapa. Mufassirin mengatakan jalannya Rasulullah dan para sahabat. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat. Para sahabat ini yang diberi nikmat. Maka dalam hadis yang lain mengatakan, beliau bersabda bahwasanya khairun nas qarni, sebaik generasi aku. Summal ladzi yalunahum, kemudian setelahnya, yakni tabi'i. Summal ladzi yalunahum, yakni tabi'ut tabi'i. Maka para imam berhenti sampai di sini di dalam masalah mengambil tata cara beragama yang benar. Kenapa? Jika tidak akan masuk kepada 72 golongan. Hari ini kesesatan orang-orang Yahudi yang 71 golongan itu, 72 golongan pada orang Nasrani, dan 73 golongan bukan makin kecil pada umat Islam, makin banyak, makin tambah. Maknanya adalah kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pada Al-Quran, pada Sunnah, maka metode kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan metodenya salafus soleh, yakni metodenya Rasulullah dan para sahabat, agar tidak tersesat sehingga selamat, tidak termasuk 72. Di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, beliau SAW menjelaskan tentang beliau membuat di tanah garis. Ini yang lurus, kata beliau, jalanku dan sahabatku. Beliau membuat cabang-cabang kanan kiri itu.
yang 72 itu. Beliau mengatakan jangan mengikuti yang ini gitu loh. Karena di tiap-tiap ini ada penyeru setan yang menyeru. Ada kesesatan. Makanya umat Islam jangan merasa bangga membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik mengelompokkan sekian kelompok golongan di dalam berbagai macam bentuk, baik golongan, baik partai, baik ormas. Hati-hati. Apakah golongan Anda, partai Anda, ormas Anda tegak di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Hati-hati. Makanya para ulama menghindari membuat berbagai macam golongan. Kenapa? Karena umat terpecah. Sebabnya kemudian ini nyatakan di dalam ayat. Sebagaimana yang dikutip oleh Syekh rahimahumullah, dikatakan oleh beliau ini. Minal ladina farraqu dinahum, mereka memecah belah agama. Dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wa kanu syia'an, tiap-tiap golongan itu. Nah, terpecah belah, hizbim bima ladaihim farihun, merasa bangga dengan golongan masing-masing. Dia bilang apa? Kelompok anak yang paling benar dong. Betul nggak gitu? Kelompok anak yang lebih bagus daripada kelompok antum. Anak yang lebih besar dan seterusnya. Kemudian menyesatkan kelompok lain. Bahkan mengkafirkan kelompok lain. Jadi banyak kelompok membuat kelompok terpecah belahnya segala sesuatunya itu dibenci. Karena kebenaran itu pada satu kelompok saja. Tidak pada kelompok yang banyak. Nah, lantas bagaimana kita bisa membedakan kelompok yang benar dan salah? Maka kita bisa melihat bagaimana mereka kembali kepada Al-Quran. Kedua, kembali kepada Al-Hadis. Ketiga, pemahaman yang benar dalam masalah Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jika tidak, maka tidak dikatakan kelompok itu adalah kelompok firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah silang pendapat satu kelompok dengan kelompok lainnya, membesarkan kelompoknya, menghina kelompok lainnya dalam berbagai macam kepentingan, termasuk di dalam masalah dunia mereka. Apa dunia mereka? Kekuasaan. Itu yang terjadi. Mereka berselisih dalam masalah agama, mereka berselisih dalam masalah dunia mereka. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan dalam halaman 18 setelah surah Ar-Rum ayat 31 dan 32, itulah sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala. Semua agama jahiliyah berada dalam pola semacam ini. Terpecah belah dalam urusan agama mereka. Setiap mereka mempunyai agama yang mereka dakwahkan dan mereka nisbatkan kepadanya. Orang-orang Nasrani menyeru kepada agama Nasrani, orang-orang Yahudi menyeru kepada agama Yahudi, dan setiap pengikut kedua agama itu saling mengafirkan antara satu dan yang lainnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga nggak terjadi sama kita? Saling mengafirkan tidak? Mengafirkan. Yang satu dengan yang lainnya saling mengafirkan. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. وَقَالَتِ النَّصَارَى laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasrani berkata pula, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Sama-sama saling menghina.
Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab. Mereka diturunkan para nabi dan rasul. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Al-Baqarah ayat 113. Yang dimaksud dengan alladzina ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui di sini adalah orang-orang musyrik. Karena mereka tidak mempunyai kitab suci dan tidak mempunyai agama samawi. Mereka juga saling mengkafirkan satu sama lain dan menentang satu sama lain. Jadi orang-orang musyrik juga agamanya bukan hanya menyembah berhala. Ada yang menyembah matahari. Mereka tidak bertuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahi yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Al-Baqarah 113. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan di antara mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi orang berselisih di dunia, ribut. Satu kelompok dengan kelompok lain, golongan ini dengan golongan ini. Dalam kelompok itu sendiri, orang Yahudi di antara orang Yahudi, orang Nasrani di antara orang Nasrani, kemudian orang Islam di antara orang Islam. Dan mereka semua akan Allah adili di hari kiamat, siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak semuanya benar. Kemudian, dan akan membalas masing-masing dengan amalnya. Agama Allah Ta'ala adalah satu, seperti yang difirmankannya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 21. Agama Allah Ta'ala adalah satu untuk semua manusia, baik untuk orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, orang Arab maupun non-Arab. Agama Allah tetap satu, yaitu menyembahnya semata tanpa menyekutukannya. Tapi mereka memecah belah agama mereka dan menjadikan setiap golongan dari mereka agama yang berbeda dari agama yang lain. Orang-orang Yahudi sendiri berselisih dalam agama mereka dan orang-orang Nasrani juga berselisih di antara mereka hingga sekarang mereka tetap berselisih. Begitu juga orang-orang Arab menyembah berhala. Mereka berselisih dalam ibadah mereka. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Dan ada pula yang menyembah pohon dan batu. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, itulah keadaan orang-orang jahiliyah yang terdiri daripada ahlul kitab dan orang-orang yang ummi. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Para nabi diturunkan, kitab diturunkan. Orang-orang ummi adalah orang-orang Arab yang mereka tidak memiliki kitab sebelum diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya orang Arab itu buta, nggak bisa baca, kitab nggak ada pada mereka. Mereka menyembah apa saja yang mereka anggap baik. Dengan bersikap istihsan. Wah ini baik. Wah ini membahayakan. Begitu. Agamanya agama nenek moyang jadinya. Menyembah dewa. Macam-macam disembah. Sebagaimana juga kebanyakan suku-suku di bangsa kita. Dalam hal-hal tertentu mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah arwah-arwah nenek moyang, menyimpannya, tidak menguburnya, meletakkannya di rumah-rumah adat. Kan seperti itu enggak? Kemudian mengadakan sesajenan agar roh-roh tersebut menjaga mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian kullu hizbi bima ladaihim farihun. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Coba diingatkan.
orang-orang itu dengan tauhid. Karena mereka marah. Karena tauhid ini meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan semua daripada kekerasan yang berada di golongan masing-masing. Paham mereka masing-masing. Yang paham-paham mereka itu semua adalah paham-paham yang menyelisihi daripada tuntunan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah hukuman dan cobaan yang paling berat, yaitu manusia bangga kepada kebatilan yang mereka lakukan. Jadi kalau orang sudah melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan kebanggaan terhadap diri mereka, sehingga tertutup cahaya hidayah itu. Nggak masuk kepada mereka. Ketika disampaikan dakwah itu, mereka mengatakan, malah dakwah itu dikatakan agama baru. Na'udzubillah. Ini cara baru ini. Ketika kita mengatakan, jangan kamu menyembah kubur. Wah, ini agama baru malah. Terbalik-balik gitu. Jangan kamu memberikan sesajenan kepada laut. Kamu mengatakan, waduh, kalau antum masuk ke kampung seperti itu, kemudian antum menjelaskannya, antum yang dikejar orang sekampung. Yang dituduh antum yang sesat. Begitu nggak kira-kira? Makanya dai-dai daerah itu berat dakwah mereka. Dai yang enak itu di kota. Aman. Karena sebagian orang kota itu umumnya umul qura, orang yang lebih berilmu. Karena informasi yang masuk pada mereka banyak. Tapi jangan coba orang-orang kampung. Saya kenal dengan satu orang, dia bilang jangan coba Ustadz ke Pacitan katanya. Pacitan, Jawa Timur. Kampung saya, dia bilang. Karena di sana biasa kita dengan berbagai macam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti apa? Kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan. Nggak ada dai yang bisa masuk ke sana, dia bilang. Bayangin coba. Kalau dai masuk ke sana menjelaskan sesuatu, dai itu dimusuhi gitu. Sampai dai itu keluar gitu dari kampung tersebut. Jadi begitu menakutkannya di Indonesia itu. Bukan di luar negeri atau di negeri antah berantah, tidak, di Pacitan itu. Baru satu contoh gitu. Jadi yang berpengaruh guru setempat, ustadz setempat yang menjelaskan tentang berbagai macam ritual-ritual kesyirikan dan berbagai macam ritual-ritual bid'ah. Tapi kalau ustadz udah merintahkan di sana, orang sana taat semua. Melebihi taatnya daripada kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan mereka menganggap itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ustadznya dianggap mengerti. Itu yang bahayanya. Sebagaimana para rahib dan pendeta dianggap orang-orang yang mengerti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengikuti saja mereka. Karenanya, sebagian mereka yang memohon ampun di tempat-tempat terhadap dosa mereka dari kalangan wanita. Atau orang-orang mereka yang tidak, rahib ini kan tidak nikah. Kemudian mereka, na'udzubillah, berzina pada akhir. Menyelisih fitrah. Dan begitu juga orang yang datang minta ampun. Akhirnya diperdaya. Kemudian dizinahi. Na'udzubillah. Yang dikatakan itu pun sebagai penebus dosa. Berzina. Jadi kesesatan Yahudi, Nasrani, kemudian kesesatan kaum muslimin, orang-orang Islam dalam masalah hal ini, sunnatullahil lati qad khalat min qabl. Berulang saja. Oh begini, oh begini. Iya, kelompok dengan kelompok saling berbangga dengan kelompok masing-masing. Mereka meninggalkan ajaran yang asalnya mentauhidkan Allah dengan berbuat syirik. Mereka meninggalkan ajaran yang asalnya adalah muttaba'ah bisunnah dengan pola ibadah yang telah diwariskan nenek moyang mereka. Kemudian kita akhiri dalam alinea sampai inilah hukuman dan cobaan yang paling berat, yaitu manusia bangga kepada kebatilan yang mereka lakukan. Wajibnya adalah sebaliknya, manusia harus takut kepada kesesatan, takut kepada penyelewengan,
takut kepada kehancuran. Tetapi sebaliknya, orang-orang jahiliyah itu tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kebanggaan kepada golongan ini, tradisi jahiliyah telah merambah kepada seluruh daripada partai politik. Ormas-ormas, nggak bisa dipungkir. Kemudian satu dengan lainnya saling menjatuhkan. Padahal mereka mengatakan, saya Muslim. Satu dengan lain mengatakan, saya Muslim. Kemudian tanpa melihat apakah pendapat yang ada pada golongan mereka itu kebenaran atau kebatilan. Yang penting hal itu adalah peninggalan nenek moyang mereka, kaum mereka, dan kerabat mereka. Tidak penting bagi mereka apakah itu kebenaran atau kebatilan. Ru'yah atau hisab dalam menentukan puasa Ramadan. Gak penting, nenek moyang kita ngajarkan hisab. Ya udah pakai hisab saja. Kemudian terpecah kaum muslimin dalam masalah puasa Ramadan. Dalam ibadah terpecah, bayangkan. Padahal sudah tahu beliau salam itu ummi. Sampai akhir hayatnya. Beliau tidak bisa menghitung. Maka beliau pun dalam masalah sholat gerhana melihat saja dengan mata kepala. Nggak dilihat, ya nggak sholat beliau. Gitu saja gampang. Mudah-mudah saja beliau itu. Nggak susah kayak kita gitu. Pakai teropong segala macam, masih silang pendapat. Pakai teropong segala macam, sudah berhitung, masih ramai, masih ribut. Sehingga orang bertanya, kapan Ustadz puasa? La haula wala quwata illa billah. Sepertinya kita puasa awal 1 Hijriah. Ini 1444 Hijriah. Masih orang tanya, kapan hari puasa Ustaz? Paling gampang jawabnya satu hal. Lihat aja antum, lihat nggak bulan. Sumu li ru'yati wa abshiru li ru'yati. Beliau bersabda kita puasa dengan melihat, kita beridul fitri dengan melihat. Kemudian kenapa kita sibuk dengan berhitung? Makanya kemudian ada orang yang karena hitungannya seperti demikian, di sebagian kampung sudah puasa 3 hari sebelumnya. Dan hari raya 3 hari sebelumnya. Ternyata ada yang puasa lebih dulu daripada yang hisab. Di beberapa tempat dengan sekte sufi. Seperti di daerah Sumatera Barat. Kemudian kan jadi aneh. Ternyata di Indonesia Idul Fitrinya adalah ada yang 3 hari, 4 hari. Baru di Indonesia saja. Kenapa? Karena asalnya adalah tidak taat dengan hukama, dengan pemerintah. Makanya kita tidak pernah melihat perselisihan di Saudi Arabia terkait masalah penentuan 1 Ramadan. Tidak pernah kejadian. Tidak diambil alih oleh ormas tertentu. Sehingga berselisih. Pemerintah yang menetapkan, semua ikut dengan pemerintah. Semestinya di Indonesia semacam itu. Jadi pemerintah ada, tidak dihormati. Buah tidak menghormati itu sikap daripada orang-orang sebelumnya menitih jalan untuk kekuasaan dengan kecurangan dan kezaliman. Mereka berselisih dalam masalah agama, maka Allah beri fitnah mereka berselisih pula dalam masalah dunia mereka. Sampai di sini pembahasan kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.